على ياسين توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا إلهي نجنا واكشف جميع أذية وأسرهم إلهي نجنا واكشف جميع أذية وأسرهم مكائدا إذا وأنتم بأهل البدر يا الله مكائدا العدا وأنتم بأهل البدر يا على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد الغر المحجلين سيدنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang kami hormati para jamaah hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tak lupa kepada seluruh masyarakat Kacang Pedang, wabil khusus masyarakat di sekitar Masjid Baitul Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberi kenikmatan pada kita, terkhusus pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita dapat duduk bersama, bertatap muka dalam mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita mendapat keberkahan dan ridha Allah, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah pada kita dan keluarga kita semua, sehingga menjadi keluarga yang soleh-solehah. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah, taufik dan inayahnya pada kita, agar kita selalu istiqomah sampai akhir hayat kita dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ke jalan yang benar, menuntun kita semua ke jalan yang diridhai Allah, yaitu agama Islam. Kita semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita perbanyak sholawat pada Rasulullah dan ikuti ajarannya agar kita mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan mari kita ikuti sunnah-sunnahnya, kita amalkan syariatnya. Mudah-mudahan dapat berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mengikuti Rasulullah itu sudah menjadi tuntutan Allah pada kita semua. Menteladani kehidupan Nabi Muhammad itu menjadi kewajiban kita sebagai umatnya, dan mengikuti syariatnya itu harus menjadi keharusan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan pada kita, jika kita mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menjanjikan surga kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-13, tilka hududullahi wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalikal fawzul azim. Tilka hududullah, demikianlah batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan utusannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kata Allah, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkannya
ke dalam surga Allah yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kata Allah. Dan di dalamnya khalidina fiha, dan di dalam surga itu kekal abadi. Wa dzalikal fawzul azim, dan demikianlah kemenangan yang agung, kata Allah. Kalau kita mengikuti Rasulullah, pasti mendapat surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mimpi kalau ada orang pengen masuk surga tapi menentang ajaran Rasulullah. Mimpi sekali orang ingin masuk surga Allah tapi tidak senang pada Rasulullah, benci pada sunnah-sunnahnya, seperti perbuatan-perbuatan yang mungkin di zaman-zaman setiap tahun selalu menjadi perdebatan, begitu, selalu menjadi perdebatan, yaitu melaksanakan kegiatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya perbuatan itu, perdebatan itu seharusnya sudah selesai, karena sudah lama dari zaman para tabi'in, dari zaman para tabi'in, para orang-orang, para ulama yang belajar pada sahabat, begitu. Tapi sampai sekarang kok masih diperdebatkan. Kenapa? Karena banyaknya orang yang tidak benar-benar mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka belajar ilmu itu ditingkatkan lebih besar pahala daripada sholat sunnah. Benar. Sampai Rasulullah pun bersabda, julusu sa'atin, kata Rasulullah, ya Aba Dzarrin, hai Abu Dzarrin, julusu sa'atin fi majlisil ilmi khairun laka min alfi janazatin. Kamu duduk 1 jam saja di tempat ilmu, kata Allah, itu lebih afdal, lebih besar pahalanya dibanding sholat jenazah 1000 mayit. Dibanding sholat jenazah 1000 mayit. Pahalanya sholat jenazah itu seperti apa sebenarnya? Sebagian ulama mengatakan bahwa menjalankan sholat jenazah, melaksanakan sholat jenazah itu pahalanya sama dengan bersedekah emas sebesar gunung Uhud. Sebesar gunung Uhud. Pahalanya sholat jenazah, ya, 1 jenazah sama dengan bersedekah emas sebesar gunung Uhud. Nah, selama ini bapak-bapak, ada ndak 1000 mayit yang bapak sholati sampai umur segini ini? Sudah 1000 mayit ya? Belum pernah. Wong kalau ada orang meninggal kok cuma duduk di teras apa? Seharusnya. Nah, ini kan paling heran kadang Pak. Herannya gimana? Ada orang meninggal ngikut ke masjid, coba duduk di teras, coba ambil wudhu, ikut sholat, pahala besar dibuang-buang, begitu, pahala besar dibuang. Tapi pahala sebesar itu jamaah rahimakumullah dikalahkan dengan duduk 1 jam di majelis ilmu, kata Rasulullah SAW. Lebih utama, lebih afdal dibanding sholat jenazah 1000 mayit. 1000 mayit bukan 10 mayit. Dan di dalam hadis yang lain dijelaskan, wa julusu sa'atin fi majlisil ilmi khairun min alfi rak'atin tatawwu'an. Dan dijelaskan dalam hadis. Bahkan Imam Syafi'i juga mengatakan, duduk 1 jam di tempat pengajian ilmu Allah lebih afdal daripada 1000 rakaat sholat sunnah.
1000 rakaat sholat sunnah besar. Nah, karena banyaknya orang yang tidak mengkaji, Bapak jamaah rahimakumullah. Kenapa? Karena yang ada perdebatan itu sebenarnya bukan orang-orang yang benar-benar belajar, Bapak. Tidak ada anak-anak pesantren, keluaran pesantren itu berdebat sama-sama santri tentang masalah maulid Nabi, nggak ada. Karena sama-sama belajar, paham ya? Yang berdebat itu orang yang tak suka belajar, begitu di zaman Rasulullah. Nah, itu padahal sebenarnya sudah selesai itu dan tidak disalahkan dan tidak tersesat, paham ya? Begitu. Yang bilang tersesat itu karena dia tahu dengan arti hadis tapi tidak memahami hadis, paham ya? Orang yang tahu dengan maknanya hadis, ya, tahu dengan artinya hadis, terjemahan, tapi tidak tahu dengan maksudnya hadis. Bapak sering didengarkan dengan hadis kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnari, ya kan? Semua yang bid'ah itu sesat, yang sesat itu semuanya neraka. Benar kan? Betul. Itu terjemahnya, Pak. Tapi maksudnya itu semua apa benar-benar semua yang sesat, yang bid'ah itu sesat? Udah. Kalau semua bid'ah itu sesat, maka sahabat pun tidak mengerjakan bid'ah, Pak. Apa bid'ah itu? Perkara yang belum pernah dikerjakan Rasulullah. Begitu. Dan bid'ah yang pertama kali terjadi pada waktu sahabat, ya, pada waktu khalifah sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Itu sudah terjadi bid'ah. Yang terjadi di zaman sahabat Abu Bakar adalah kebid'ahan di dalam menulis Al-Quran. Nulis Al-Quran. Nabi Muhammad tak pernah nulis Quran, bahkan tidak pernah nyuruh nulis Al-Quran. Nabi Muhammad tak bisa nulis, paham ya? Tak bisa baca Quran, begitu. Tapi ketidakbisaan Rasulullah nulis dan baca Al-Quran itu sebagai mukjizat, sebagai mukjizat Nabi Muhammad, agar keaslian Al-Quran itu benar-benar dari Allah. Kalau Nabi Muhammad bisa nulis, bisa baca, orang nuduh itu bikinan Nabi Muhammad. Begitu. Makanya termasuk kelebihan Nabi Muhammad itu tidak bisa nulis dan tidak bisa baca. Ini kelebihan, Pak. Kelebihan pada Nabi Muhammad. Coba manusia biasa tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Apa namanya? Kata orang, woi bodoh bakak, nulis pun tidak baca, apalagi baca, bodoh bakak. Kan ini. Tapi Rasulullah enggak. Kenapa? Itu satu kelebihan. Kalau bisa nulis dan bisa baca, semakin tidak percaya orang kafir dengan Al-Quran bahwa itu firman Allah. Paham ya? Nah, Nabi Muhammad tidak pernah baca, tidak pernah nulis Al-Quran, dan tidak pernah menyuruh sahabat nulis Al-Quran. Begitu. Apalagi nulis hadis. Takut apa? Takut serupa dengan Al-Quran. Begitu. Artinya tidak pernah nyuruh nulis Al-Quran secara 30 juz, Pak. Faham ya? Langsung 30 juz. Nah, kalau suruh nulis, catat itu tidak masalah. Memang nyuruh. Tapi kalau nulis 30 juz tidak. Begitu. Pada setelah wafatnya Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan setelah terjadi peperangan yang di waktu itu ada 200 sahabat penghafal Quran meninggal dalam peperangan itu, Sayyidina Umar ini khawatir. Nah ini kalau
Al-Quran tidak dibukukan, kata beliau, umat Islam selanjutnya ini tidak akan tahu dengan Al-Quran. Begitu, karena sahabat yang hafal Quran sudah banyak yang meninggal. Maka nanti umat Islam tidak tahu dengan Al-Quran dan dengan syariat Allah nantinya. Itu pemikiran cerdasnya Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar datang kepada khalifah pertama, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Umar, "Hei Abu Bakar, mari kita nulis Al-Quran. Kita kumpulkan semua Al-Quran yang ada di dada para sahabat itu. Karena setelah wafatnya sahabat-sahabat yang hafal Quran, sahabat yang hafal Quran, ada yang hafal surat Yasin, ada yang hafal surat ini, jadi terpencar-pencar setelah itu. Yang hafal utuh itu sudah banyak wafat. Jadi kata Sayyidina Umar, kita tulis Quran. Begitu. Kita kumpulkan Al-Quran dari sahabat-sahabat itu, kita tulis, kita bukukan. Apa kata Sayyidina Umar? Aku tidak mau melakukan apa yang tidak pernah diperintah Rasulullah dan tidak pernah dikerjakan Rasulullah. Begitu. Kenapa? Sayyidina Abu Bakar takut ini bid'ah ini. Paham ya? Rasulullah tidak pernah nyuruh, tidak pernah juga melakukan. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pulang. Gimana caranya? Tapi pemikiran itu semakin khawatir generasi berikutnya ini tidak tahu tentang Islam nanti. Datang lagi beberapa minggu kemudian datang lagi bilang, Abu Bakar, kalau kita tidak menulis Al-Quran, kita ini akan meninggal dunia. Sahabat ini akan wafat semua, keturunan-keturunan kita dan generasi seterusnya itu apa pedoman hidupnya kalau Al-Quran tidak ditulis? Kata Abu Bakar, saya tidak bisa melakukan apa yang tidak diperintahkan Rasulullah dan tidak dikerjakan Rasulullah. Tapi yang kedua ini Abu Bakar mulai berpikir, iya kata Abu Bakar. Sayyidina Umar pulang, dan diterima pulang Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Abu Bakar berpikir, benar juga apa kata Umar itu. Akhirnya datang lagi ketiga kalinya. Sayyidina Abu Bakar sudah berpikir matang. Sayyidina Umar datang lagi beberapa minggu berikutnya, datang lagi dan bilang, bagaimana kita tulis saja Al-Quran. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Mari kita tulis Al-Quran, karena benar katamu, kita semua akan mati dan generasi tidak akan tahu dengan Al-Quran. Tulis. Akhirnya dikumpulkan sahabat-sahabat yang hafal sebagian ayat Quran dan sebagian surat-surat Al-Quran. Dikumpulkan, ditulis berbulan-bulan itu nulis Al-Quran, ngumpulin satu persatu ayat. Ada yang ketemu di pintu orang tulisannya. Wah ini ada yang ketemu di goa, di mulut goa, dinding goa, ayat-ayat Al-Quran itu ditulis di situ. Akhirnya setelah terkumpul semua, tinggal satu ayat yang tidak ketemu. Tinggal satu ayat ini, ada lagi ayat kata sahabat yang belum ada, dicari. Jadi pening, memikirkan satu ayat ini masih kurang kata sahabat. Ini ada ayat yang masih kurang, tinggal satu ayat. Akhirnya dicari, ketemu di salah satu tulang onta yang sudah dimakan. Paham ya? Itu ada tulisan ayat Al-Quran. Ini yang dicari memang oleh sahabat. Apa bunyi ayatnya? Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, kata Allah.
Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kata Allah, aku yang menurunkan Al-Quran dan akulah yang menjaga Al-Quran, kata Allah. Nah, coba bayangkan. Ini bid'ah, paham ya? Kalau dikatakan semua yang bid'ah itu sesat, termasuk ini, sahabat masuk neraka semua. Paham ya? Makanya jangan mengatakan semua bid'ah itu sesat dan itu pemahaman-pemahaman yang tidak dirubah. Paham ya? Kenapa? Karena kata kullu sekarang, kullu bid'atin dhalalatun. Kata kullu itu Pak, makna bahasa kita semua. Paham ya? Kalimat semua dengan setiap itu maknanya beda apa sama? Setiap bid'ah itu tersesat. Dengan semua bid'ah itu tersesat. Apa persamaan? Sama apa beda? Beda. Beda apa sama? Beda ya? Pengertian semua dan setiap beda apa sama? Setiap bid'ah itu sesat. Dengan saya mengartikan semua bid'ah itu sesat. Sama apa beda? Beda. Nanti ya. Kalau di dalam kalimat kullu bid'atin itu semua bid'ah itu sesat. Bukan setiap bid'ah itu sesat. Paham ya? Nah, sekarang saya asah otak Bapak nih, ya. Saya artikan ini, semua orang kacang pedang ikut lari maraton. Dengan saya bilang setiap orang kacang pedang ikut lari maraton. Sama enggak pengertiannya? Tidak sama. Kalau saya bilang setiap orang kacang pedang ikut maraton, berarti tanpa terkecuali ikut semua. Paham ya? Itu arti setiap. Paham ya? Semua orang kacang pedang ikut maraton. Ayo. Gimana? Pengertiannya gimana? Berarti sama dong. Sama berarti. Berarti agak otak lu masuk. Ngerti ya? Kalau kalimat semua itu artinya sebagian. Ngerti ya? Semua orang kacang pedang ikut sholat berjamaah di Masjid Baitul Hikmah, kata siapa? Semua orang kacang pedang ikut pengajian subuh, kata siapa? Cuma beberapa orang baik. Paham ya? Tapi kalau bilang setiap orang kacang pedang hadir, pasti. Paham ya? Nah, di dalam kalimat kullu bid'atin dhalalatun itu bukan setiap bid'ah, tapi semua bid'ah. Semua itu bisa diartikan sebagian bid'ah itu sesat, ada yang tidak sesat. Begitu maksudnya. Lihat fakta, pahamnya, ngelihat fakta. Kullu, lafaz kullu itu bisa arti semua, bisa arti sebagian. Saya ambil contoh dalam Al-Quran yang berarti setiap. Kullu berarti setiap. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang hidup akan merasakan ini makna setiap benar apa salah? Benar apa salah? Benar, karena tidak ada makhluk yang tidak mati, mati semua. Manusia mati, binatang mati, paham ya? Jin mati, malaikat pun mati. Betul. Ini kalau dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu bermakna setiap yang hidup, artinya yang bernyawa, bernafas akan merasakan mati, mengalami mati. Betul. Ini kullu, karena faktanya ada.
Nah sekarang ada di dalam Quran, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kata Allah, aku jadikan dari air setiap perkara itu hidup. Setiap perkara yang hidup. Aku jadikan dari air setiap perkara yang hidup. Benar apa salah? Artinya perkara hidup itu Allah ciptakan semuanya dari air. Betul? Betul apa salah? Setiap yang Allah ciptakan ini Allah ciptakan dari air. Makhluk hidup yang Allah ciptakan itu Allah ciptakan dari air. Betul? Salah. Padahal sama-sama lafaz kullun. Paham? Begitu. Padahal dari lafaz kullun juga. Tapi maknanya kalau dikatakan setiap yang diciptakan Allah itu adalah dari air, tidak sesuai. Faktanya tidak seperti itu. Kenapa? Manusia dari air. Paham? Manusia, ya Nabi Adam kan dari tanah. Selanjutnya dari apa? Minal ma. Paham ya? Dari air, betul kan? Kemudian makhluk Allah itu kan bukan hanya manusia. Jin dan setan dari mana? Dari api kan? Berarti kata setiap tidak masuk. Paham ya? Kemudian malaikat tercipta dari apa? Dari nur, cahaya. Paham ya? Berarti kullun di sini ini tidak berarti semua setiap. Artinya sebagian makhluk yang Allah ciptakan itu ada yang dari air, ada yang dari api, ada yang dari cahaya. Betul? Maka jangan bilang kullu bid'atin dhalalatun. Setiap yang bid'ah itu sesat. Jangan bilang itu. Kenapa? Karena ada sebagian bid'ah yang tidak sesat. Paham ya? Seperti tadi, bahkan nulis Al-Quran itu wajib hukumnya. Kalau tidak ditulis kita tidak tahu dengan Quran. Nah itu bid'ah. Paham ya? Kemudian bid'ah yang kedua terjadi di zaman sahabat juga adalah bid'ah sholat tarawih berjamaah. Dulu di zaman Rasulullah sholat tarawih nggak ada berjamaah, masing-masing tarawih itu. Paham ya? Datang ke masjid sholat pulang, datang sholat pulang, gitu. Zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar tetap sama. Sholat tarawih tidak berjamaah, sholat witir tidak berjamaah, masing-masing. Paham ya? Di zaman Rasulullah nggak ada berjamaah, zaman sahabat Abu Bakar pun tidak ada berjamaah. Paham ya? Lalu kapan terjadinya sholat berjamaah, sholat tarawih witir itu? Di zaman Sayyidina Khalifah Sayyidina Umar. Setelah melihat syiarnya Islam itu tidak begitu syiar, sholat tarawih masing-masing ada yang belum selesai baru datang, ada yang pulang, kelihatan kurang bagus itu. Akhirnya Sayyidina Umar memanggil beberapa sahabat, ya, ada yang pro, ya, ada yang kontra, Pak. Ya biasa, paham ya, pro kontra itu biasa. Ayo kita sholat tarawih ini berjamaah, baik, biar semangat, kata beliau, biar semangat, biar enak juga nengoknya, biar datang pulangnya sama-sama. Ada yang kontra, enggak, zaman Rasulullah enggak ada, Abu Bakar enggak ada. Kata Sayyidina Abu Bakar, gampang, kata, yang enggak mau ya udah, yang mau berjamaah sama saya ayo. Akhirnya ada yang mau, itu ada yang mau. Setelah beberapa kali dilakukan, dirasakan lebih enak sholat berjamaah ini. Paham ya? Akhirnya sahabat-sahabat yang tidak ikut berjamaah itu mulai ikut, Pak, mulai ikut sholat tarawih berjamaah. Lalu sahabat Umar berkata setelah selesai semua,
setelah banyakan yang berjamaah, apa kata Sayyidina Umar? Ni'matil bid'atu hada. Sebaik-baiknya barang bid'ah nih, kata Sayyidina Umar. Beliau bilang sebagus-bagusnya barang bid'ah ini. Nah, kalau dikatakan bid'ah itu semuanya sesat, ngapain Sayyidina Umar bilang sebagus-bagusnya barang bid'ah? Paham ya? Nah, begitu. Jadi jangan dikatakan semua bid'ah itu sesat. Begitu. Nah, orang yang mengatakan setiap bid'ah atau semua bid'ah itu sesat, ini tandanya tidak mondok gitu, Pak. Tandanya tidak ngaji, cuma nengok hadis ada terjemahnya. Paham ya? Begitu. Karena apa? Karena di dalam ilmu mantik dan ilmu usul, kalimat kullu itu ada dua, Pak. Ada kullu kulli, ada kullu juz'i bahasanya. Ada kullu bermakna semua, ada kullu bermakna sebagian. Paham ya? Begitu. Sebagian bid'ah berarti gitu maknanya. Sebagian bid'ah itu ada sesat. Dan yang sesat itu neraka. Nah, sekarang mana bid'ah yang sesat dan mana bid'ah yang tidak sesat? Yang tadi tidak sesat. Nah, sekarang orang mengadakan Maulid Nabi ini sesat apa enggak? Lihat faktanya. Kalau di dalam itu memang banyak kemaksiatan, maksiatnya yang banyak, berarti sesat. Paham ya? Sedangkan Maulid Nabi ini di samping dasarnya ada ya, kita tidak berbicara dasar dulu. Di dalam Maulid Nabi ini ada kesesatan enggak? Enggak ada. Di dalamnya ada baca manaqib, baca risalah, baca hikayah Rasulullah. Itu ilmu untuk mengenalkan kepada generasi biar tahu dengan sejarah. Makanya kalau orang kita baca hikayat biasanya ya, baca hikayat sampai ketiduk-tiduk kan biasanya gitu. Karena yang baca orang tua ya kan, yang baca orang tua kan ngantuk-ngantuk gini, anak muda sudah ya kan. Kata yang muda-muda, atau dia baca lama, kata dia, kapan nak makan, kata dia kan. Akhirnya bergeser diganti dengan tausiah. Paham ya? Daripada baca hikayah ngantuk, kata dia kan, tidak ada yang dengar, akhirnya digantilah dengan tausiah. Sama isinya dengan yang di sejarah tadi, hikayat tadi, cuma dipola lagi. Paham ya? Kira-kira sesat tak ini? Tausiah, pengajian ini tidak sesat. Berarti bukan bid'ah yang sesat, bukan. Di dalamnya ada sedekah. Kira-kira sedekah ini dilarang enggak dalam agama? Ya kalau dilarang, kalau enggak dilarang ya bukan sesat. Paham ya? Kalau bukan sesat, kenapa dibilang sesat? Nah, kemudian ada orang di dalam maulid ini baca sholawat. Sholawat ini sesat apa nih? Tidak sesat. Paham ya? Kalau nggak sesat, kenapa kok dilarang, dikatakan bid'ah? Tidak, perayaan itu sesat. Masya Allah. Perayaan ini sebagai ungkapan rasa bahagia, sebagai ungkapan rasa senang karena Nabi Muhammad sudah hadir. Ditunggu bukan dari Nabi, bukan umatnya saja yang menunggu. Orang-orang sebelumnya sudah menunggu datangnya Nabi Muhammad. Paham ya? Maka dengan hadirnya Rasulullah gembira, senang. Untuk mengungkapin rasa senang ini bermacam-macam, Pak. Paham ya? Begitu. Cuma yang terjadi perdebatan bid'ah ini di Indonesia, Pak. Tepatnya di Bangka juga yang paling banyak itu. Ngerti ya? Karena maklum SDM-nya kan tidak begitu banyak, kan? Beda kalau di Jawa, Pak. Di perdebatan nikah ini kapan lahir, kata dia. Perdebatan bid'ah dari dulu, nikah sekarang baru bilang bid'ah. Orang lah berbicara tentang alam gaib, kau dibilang bid'ah baik, kata dia. Begitu. Coba bayangkan, Pak. Kalau yang dikaji di Jawa itu kan tentang apa? Alamil malakut, ilmu tasawuf ini, Pak, ilmu thariqah.
alamil malakut, gimana tentang alam para malaikat, yang dikaji. Paham ya? Di sini lagi banyak bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Aduh, kata kapan sampai ke sana itu? Begitu, paham ya? Gitu. Kemudian di dalam masalah merayakan itu tidak ada larangan, dan secara tidak langsung Allah itu telah memerintah. Paham ya? Prakteknya pun berbeda-beda. Kalau orang Indonesia Bangka caranya pakai dulang, kan gitu kan? Pakai dulang. Kalau orang Jawa pakai tumpeng, kan gitu kan? Kalau orang Jawa Timur pakai buah banyak, Pak. Biasa, beda. Orang Yaman lain lagi, orang Maroko lain lagi, orang Suriah lain, besar-besaran mereka. Begitu. Kalau mereka lebih besar, Pak, mengadakan seremoni itu. Begitu. Nah, itu untuk mengungkapkan rasa gembira. Karena bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad itu memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Abu Lahab saja, ngerti ya, mengeluarkan hartanya karena gembira dengan lahirnya Rasulullah. Abu Lahab yang dikatakan masuk neraka, tapi setiap hari Senin itu dibebaskan dan diberi keringanan oleh Allah, padahal dia masuk neraka, orang kafir. Paham gak? Kenapa kok diringankan Abu Lahab itu? Karena pernah senang, gembira dengan lahirnya Rasulullah, dikorbankan harta yang berharga. Apa harta berharga? Suwaibah yang merupakan hamba sahaya dibebaskan oleh beliau. Itu harta, aset itu. Paham ya? Aset Suwaibah itu, karena Suwaibah itu menghasilkan uang, menghasilkan harta. Begitu, dilepaskan. Kamu bebas dari saya, tidak usah lagi ikut saya, tidak usah lagi bekerja untuk saya. Begitu. Padahal beli Suwaibah itu mahal. Begitu. Kenapa? Karena gembira Rasulullah lahir, Abu Lahab itu dapat berita dari Suwaibah tadi. Kata Suwaibah, Tuan Aminah sudah melahirkan putranya malam tadi. Yang benar. Gembira Abu Lahab karena ini adalah termasuk keponakan. Paham ya? Tapi walaupun pada akhirnya memusuhi, paham ya? Tapi pernah gembira. Itu di dalam neraka, di dalam kubur setiap hari Senin ini dibebaskan dari adabnya karena pernah gembira lahirnya Rasulullah dan mengorbankan harta bendanya. Kita mengorbankan harta benda, kadang tidak bawa dulang, cuma bawa sekotak saja. Nanti itu pun kadang pulangnya nak bawa 5 kotak. Bawa sekotak, pulang nak bawa 5 kotak. Mana caranya itu? Nanti ya? Betul enggak? Bawa sekotak seorang umpamanya, pulang nak bawa 5 kotak. Gimana yang lain? Akhirnya bilang, ketua masjid sini tidak benar katanya, kami bawa, pulangnya tidak bawa katanya. Ya benar, membawa sekotak mau 5 kotak pulangnya. Seharusnya 5 kotak bawanya, bawa sekotak pulangnya, atau tidak usah bawa. Bawa sekotak kita 5 kotak. Paham ya? Bilangnya aku gembira dengan lahirnya Rasulullah. Bawa sekotak nak pulang 5 kotak. Bukan pengorbanan itu namanya. Itu namanya keuntungan yang dicari, keuntungan materi, bukan gitu. Korbankan, nih, aku cuma bisa beri sekotak, kan gitu kan? Nah, begitu. Bukan ngarepin apalagi nak berkelahi minta kotak-kotakan gitu. Begitu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apa kata Allah? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kata Allah, qul, katakan Muhammad, bi fadlillahi, dengan anugerah Allah,
wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah, fabidzalika, maka dengan anugerah dan rahmat itu, falyafrahu, maka bergembiralah kalian. Artinya apa? Kalau diberi anugerah dan rahmat oleh Allah, ayo gembira. Paham ya? Di antara rahmat, anugerah, kita punya anak, punya cucu, bapak punya cucu, gembira, senang apa enggak? Senang. Berarti kan falyafrahu, harus senang, jangan sedih. Cucu lahir sedih, ngapa? Nak makan dari mana? Oh, jangan gitu. Allah ngasih rezeki. Paham ya? Wih, anak pula lahir lagi, dari mana? Susu. Nggak usah, Allah nyuruh gembira, maka rezeki akan datang. Paham ya? Kalau dikasih anugerah, dikasih rahmat, termasuk rezeki rahmat itu, ya gembira, jangan bersedih, kata Allah. Nah, sekarang anugerah dan rahmat yang paling besar Allah turunkan itu rahmat dan anugerah apa? Rahmat dan anugerah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu, anugerah yang terbesar lahirnya Nabi Muhammad. Kenapa? Pertama, lahirnya Nabi Muhammad itu mengusir iblis naik ke langit, tidak bisa lagi. Kedua, lahirnya Nabi Muhammad dan terutusnya Nabi Muhammad itu menjadikan kehidupan ini tetap berlangsung. Gimana kok bisa begitu? Iya, dulu sebelum Nabi Muhammad diutus, Pak, sebelum Nabi Muhammad dilahirkan dan diutus oleh Allah, orang Arab itu ya, dulu kan orang-orang kan jahiliyah namanya, paham ya? Semua yang punya anak perempuan dikubur hidup-hidup. Nah, kalau tidak ada Islam, tidak ada Rasulullah, paham ya, maka tidak akan ada manusia itu. Kalau bayi perempuanlah dimatiin semua, apa memang mungkin? Apa mungkin bapak-bapak bisa melahirkan anak? Paham? Apa mungkin orang laki-laki bunting? Kalau gendut sih banyak. Paham ya? Nah, seandainya tidak lahir Rasulullah, tidak ada syariat Islam, yang perempuan dibunuh hidup-hidup waktu masih kecil, maka nggak akan ada manusia. Paham ya? Maka hadirnya Rasulullah, syariat Islam muncul, itu anugerah terbesar, rahmat terbesar. Apalagi Allah berkata kepada Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk memberi rahmat pada semesta alam. Rahmat terbesar Nabi Muhammad. Begitu. Maka kalau dikasih anugerah dan rahmat, kata Allah, falyafrahu, bergembiralah. Mengadakan maulid Nabi itu bukti rasa gembiranya dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya tidak ada kesesatan, yang di dalamnya tidak ada larangan. Kok bilang itu sesat, ajaran sesat? Ngaji benar-benar, paham ya? Karena tidak ada pondok pesantren, santri-santri dimanapun yang membahas ini adalah sesat, bid'ah, paham ya? Begitu jamaah. Biasanya yang membahas tentang itu orang yang hanya membaca hadis ini, terjemahnya inilah, tidak tahu dengan apa seluk-beluk hadis ini, kalimat ini kapasitasnya apa, paham ya? Kata kullu ini kapasitasnya bagaimana? Begitu. Jadi kalau bukan ahli, jangan berbicara hadis, paham ya? Malu-maluin sebenarnya. Begitu. Berarti telah membuka aibnya sendiri sebenarnya. Itu orang tidak paham. Paham ya? Sebenarnya membuka kekurangan sendirinya, Pak. Orang yang bilang semua bid'ah itu sesat, itu adalah membuka kekurangannya sendiri. Coba diam saja. Paham ya? Membuka aib kekurangan ilmunya sendiri. Begitu. Nah, yang sesat itu apa? Yang sesat itu perbuatan
yang tidak pernah dikerjakan Rasulullah dan secara agama pun tidak bagus. Paham ya? Secara agama pun tidak bagus. Tak dikerjakan Rasulullah, secara agama tidak bagus, pemikiran orang pun tidak bagus. Apa itu? Maksiat. Begitu. Kemaksiatan. Nah, sekarang saya bilang gini, Bapak ketika 17 Agustus mengadakan perayaan karena senang bangsa Indonesia merdeka, paham ya? Boleh nggak? Boleh, tapi setelah itu ada perlombaan, paham ya? Perlombaan ini untuk merayakan, ada perlombaan yang namanya main catur, ngerti ya? Ada yang main bola, bapak-bapak tapi pakai daster gendong istrinya. Nah, itu kira-kira dikerjakan tidak di zaman Rasulullah? Main bola untuk menyambut kemerdekaan, senang karena merdeka, pakai daster, bukan pakai gamis, pakai daster dan gamis beda Pak, ngerti? Beda warna, beda motif, walaupun bentuknya agak sama, betul tak? Begitu. Dalam Islam itu disebutkan at-tasyabbuh bil mar'ati haram. Laki-laki nyerupai perempuan itu walaupun dalam pakaian itu haram, Bapak. Nah, itu namanya bid'ah sesat nama. Paham ya? Apalagi sekarang untuk peringatan hari 17 Agustus mengadakan acara jalan santai, pakai legging, Pak. Nanti ya, mentol depan, mentol belakang. Kira-kira itu ajaran Rasulullah apa bukan? Hah? Ada nggak yang bilang bid'ah itu? Ada nggak yang bilang bid'ah? Biasanya yang sering bilang bid'ah maulid itu, yang itu bilang tak bid'ah itu. Maulid dibilang bid'ah itu tidak dibilang bid'ah, mentol depan, mentol belakang. Nanti ya, pakai jilbab sih. Kemudian yang bapak-bapak ikut di belakang, yang mentol-mentol itu di depan, gitu. Masya Allah. Itu kira-kira bid'ah hasanah, bid'ah yang bagus? Hah? Ayo coba bayangkan. Tapi ya tidak nutupi hatinya, ngerti ya? Tidak memungkirin diri, kadang tidak ikut, cuma nonton pinggir jalan. Ya kayak gimana nih? Sama dengan tidak hadir maulid tapi ikut makan. Hah? Oh, paham ya? Ada, saya nggak ikut maraton Ustaz, tapi nonton pinggirnya katanya. Nengok yang mentol tadi, gitu ya. Itu namanya sama dengan tidak ikut maulidan tapi ikut makan. Paham ya? Jadi jamaah rahimakumullah, yang paling utama kita dalam peringatan itu bagaimana kita mengikuti Rasulullah. Paham ya? Tadi dikatakan barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulullah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya kata Allah, wa may yatawalla yu'adzibuhu 'adzaban alima. Begitu. Dalam surat Al-Fatah ayat ke-17, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kan tadi itu. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang di bawahnya ada sungai mengalir. Paham ya? Lalu Allah berkata, wa may yatawalla yu'adzibuhu 'adzaban alima. Dan barang siapa yang berpaling dari siapa? Dari Nabi Muhammad dan ikuti ajarannya, yu'adzibhu, Allah akan menyiksanya dengan siksaan yang pedih. Yu'adzibhu 'adzaban alima. Allah akan menyiksanya dengan siksaan yang pedih.
Loh, gimana dengan syafaat Nabi Muhammad? Kok disiksa? Loh, sudah berpaling, tidak mau mengikuti syariat, gimana mau dikasih syafaat? Makanya Allah Subhanahu wa taala negur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasulullah, maka benar-benar taat kepada Allah. Lalu Allah berkata, "Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafizah." Apa kata Allah? Dan barang siapa yang berpaling, Muhammad, barang siapa yang berpaling darimu, jangan, kata Allah, aku tidak menciptakanmu, aku tidak mengutusmu sebagai pelindung dari mereka. Artinya bagaimana? Ya kalau melanggar perintah Allah, melanggar syariat Allah, nggak akan ditolong oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Allah berkata, "Wa man tawalla wa ma fama arsalnaka alaihim hafizah." Dan barang siapa yang berpaling, aku tidak menjadikan kamu sebagai utusan yang melindungi mereka. Jadi Allah mengatakan, kamu jangan melindungi orang yang berpaling, lindungilah orang yang taat. Paham ya? Jadi jangan ngarep kalau umpama tidak taat pada Allah, berbuat dosa, minta syafaat, tidak malu apa? Paham ya? Ibaratnya begini Pak, ada orang narkoba, kecekar polisi dibawa, lalu datang pada ustadz, tolong Ustaz, ya bebasin dari yang Ustadz, katanya. Kenapa? Narkoba. Kira-kira ustadznya bilang, Masya Allah, masa aku nak bantu orang kena narkoba, kata dia. Sedang kunyuruh jangan pakai narkoba, kan gitu kan? Kira-kira begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Orang berzina bilang, ya Rasulullah bebasin aku dari neraka. Rasulullah, gimana? Paham ya? Begitu Pak. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad, jika ingin syafaatnya taat, jika ingin pertolongannya taat. Paham ya? Dan kita kalau ingin bertemu Rasulullah juga ikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Bapak Ibu jamaah rahimahullah, kita sampai di sini pengajian insyaallah fikih minggu depan, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Sebelum kami akhiri dengan doa, saya informasikan tentang kegiatan Majelis Yasin Tahlil malam Jumat besok ini yang akan datang ini akan dilaksanakan di Masjid Al-Muhajirin Selindung Baru, Selindung di belakang bis ini. Mari kita akhiri dengan doa. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'al al-qudri wa ansar dzakar. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusara fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa wa asaq. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah.
buka di YouTube kajian subuh, pagi subuh. Ustaz Ali apa ketik weh. Iya. Ada di YouTube, ada galeng. Kita yang malam Senin ada, Sabtu ada galeng. Apa namanya? Kajian pagi. Kajian Pagi di Masjid Baitul Hikmah. Di YouTube. Ada.